ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga. Itu tadi kurang lebih juga disampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, ya, termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah-langkah rekayasa. Nah, ini ngomong bicara soal penyidikan, bicara soal hukum, ada nggak yang mikirin perasaan mamanya Joshua itu seperti apa? Iya kan, anaknya pulang dalam peti jenazah nggak boleh dibuka, udah gitu dibilang penjahat kelamin juga, dibilang melakukan kejahatan seksual, jadi kepedihan itu bertubi-tubi. Jadi saya pikir kematian Joshua ini bukan hanya peristiwa seorang Huta Barat atau Batak saja yang mati, tapi ini adalah luka bagi seluruh bangsa Indonesia. Kalau masyarakat, kalau ada orang mati, terbunuh di rumah pejabat tinggi Polri, kemudian dugaannya ke Polri, dan tidak dibuka secara terang benderang, negaranya kan hancur. Padahal Polri itu ya, satkernya itu ribuan. Sehari itu yang ditangani lebih dari 100 ribu pengamanan di seluruh Indonesia. Lalu ada satu kasus gini masa nggak bisa dibuka? Wong yang ratusan ribu aja diamankan, diselesaikan dengan baik. Sudah terima SPDP, Kejagung siapkan 30 jaksa tangani kasus Ferdy Sambo. Kami akan profesional. Kejaksaan Agung menyiapkan 30 jaksa dalam menuntut kasus Ferdy Sambo yang merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J, Nofriansah Yosua Huta Barat. 30 jaksa ini akan bertugas untuk menuntut 4 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, salah satunya Ferdy Sambo. Diketahui, Ferdy Sambo merupakan otak dari pembunuhan berencana kasus kematian Brigadir J. Kejagung menegaskan pihaknya akan tetap profesional dalam menangani kasus Ferdy Sambo yang menghebohkan masyarakat ini. Hal ini disampaikan Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejagung. Pihaknya sudah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap mantan Kadif Propam itu. Terkait profesionalitas para jaksa, Ketut memastikan bahwa orang-orang yang ditunjuk adalah yang kompeten. Ketut menambahkan bahwa 30 jaksa yang ditunjuk berasal dari Jampidum. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kasus kematian Brigadir J yang menyeret Ferdy Sambo ini menjadi sorotan masyarakat. Bukan tanpa alasan, kasus ini telah menyeret puluhan anggota Polri ke dalam pusaran kasus pembunuhan berencana yang didalangi Ferdy Sambo. Sejauh ini, motif kasus pembunuhan berencana ini belum terungkap ke publik. Beredar desas-desus bahwa pembunuhan Brigadir J ini dipicu oleh urusan rumah tangga antara Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawati. Ferdy Sambo diduga memiliki selingkuhan bernama AKP Rita Yuliana dan diketahui oleh Brigadir J. Pertengkaran rumah tangga diduga terjadi di Magelang saat keduanya merayakan ulang tahun. AKP Rita Yuliana diketahui merupakan anggota Polri yang sedang bertugas di Polda Metro Jaya sejak November 2021. Sebelumnya, Rita bertugas di Polda Nusa Tenggara Barat. Kabarnya, Rita Yuliana akan melakukan klarifikasi terkait tudingan selingkuhan tersebut. Sementara itu, istri Ferdy Sambo Putri Candrawati hingga kini belum buka suara terkait penyebab peristiwa pembunuhan tersebut. Baru-baru ini, permohonan perlindungan Putri kepada LPSK ditolak. LPSK menemukan sejumlah kejanggalan dalam permohonan perlindungan oleh istri Ferdy Sambo itu. Tidak hanya itu, Ferdy Sambo juga diduga menyuap staf LPSK terkait kasus dugaan percobaan pembunuhan dan kejahatan terhadap kesopanan. Berdasarkan hasil asesmen pada istri Ferdy Sambo, LPSK akhirnya menolak permohonan Putri Candrawati tersebut. Kuasa hukum Brigadir J tunjukkan chat WA Brigadir J dan Bu PC, yang jahat itu Bapak. Kuasa hukum Brigadir J tunjukkan chat lainnya dengan Putri Candrawati. Komarudin Simanjuntak menyebutkan hubungan Bu PC dengan Brigadir J baik-baik saja. Bukti tersebut berupa capture chat antara Putri Candrawati dan adik Brigadir J yang ia tunjukkan dalam acara Kabar Petang TV One pada Senin 15 Agustus 2022. Sang pengacara menyatakan sosok yang jahat kepada Brigadir J sebenarnya hanya mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, yang merupakan suami dari PC. Dikutip dari Tribun Wow dari YouTube One News, pernyataan ini disampaikan oleh Komarudin dalam acara Kabar Petang TV One, Senin 15 Agustus 2022.
Dalam acara tersebut, Komarudin awalnya menjelaskan bahwa hubungan antara Putri bersama Brigadir J dan adik Yosua baik-baik saja. Komarudin kemudian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto percakapan WhatsApp yang ia sebut bukti hubungan baik antara Brigadir J dengan Putri. Kendati demikian, Komarudin tak menampik bahwa tingkah Putri yang membuat skenario drama memang membuat jengkel. Sebelumnya pihak Bareskrim Mabes Polri telah menghentikan penyidikan atas dugaan pelecehan terhadap Putri. Dilansir tribunwow.com, laporan yang ditudingkan pada mendiang Brigadir J itu terbukti palsu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rianjajadi, menyatakan pihaknya sama sekali tidak menemukan adanya tindak pidana terkait, sehingga bisa dipastikan bahwa tidak terjadi tindak pidana pelecehan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Selain itu, laporan dugaan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J terhadap Putri juga dinyatakan tidak terjadi. Dua laporan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J. Dengan terungkapnya skenario rekayasa ex-Kadif Propam Polri tersebut, maka otomatis mematahkan laporan Putri. Menurutnya, laporan tersebut palsu, merupakan intervensi untuk menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, menurut Andirian, seluruh penyidik yang bertanggung jawab dalam laporan Putri tersebut sedang diperiksa Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Kejanggalan pengakuan Ferdy Sambo setelah diperiksa oleh tim khusus Polri, mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo mengaku membunuh ajudannya yakni Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J karena emosi dan marah. Irjen Ferdy Sambo berdalih dirinya marah istrinya yakni Putri Candrawati telah dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Dikutip Tribun Wow, anehnya, Brigadir J masih mendampingi PC pulang dari Magelang ke Jakarta. Keanehan ini disorot oleh kuasa hukum Brigadir J, yakni Komarudin Simanjuntak dalam acara 2 CCTV One. Komarudin meragukan kemampuan Irjen Sambo sebagai seorang Kadif Propam yang tidak mengerti bahwa kejadian kejahatan harus dilaporkan di daerah tersebut. Komarudin lalu merasa aneh Brigadir J masih dibiarkan mendampingi PC pulang ke Jakarta, padahal dituduh telah melakukan pelecehan di Magelang. Komarudin kemudian menganjurkan Sambo agar merenung dan membaca firman Tuhan supaya segera bertaubat. Dikutip dari Tribun Wow dari Tribun News, Komarudin mengungkit dugaan motif bahwa kliennya sebenarnya dibunuh gara-gara membocorkan rahasia Irjen Ferdy Sambo kepada istri sang jenderal yakni PC. Dugaan ini disuarakan oleh Komarudin dalam Hot Room di YouTube Metro TV News Rabu 10 Agustus 2022. Komarudin menjelaskan Brigadir J diketahui membocorkan rahasia dari Irjen Ferdy Sambo saat ditanya oleh PC. Komarudin menjelaskan pertengkaran sempat terjadi antara PC dan Irjen Ferdy Sambo seusai Brigadir J membocorkan rahasia atasannya tersebut. Barulah setelah pertengkaran terjadi, Brigadir J menerima ancaman pembunuhan dari ajudan sang jenderal. Terbongkar isi rapat bahas perlindungan istri Sambo, Polda Metro simak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyebut ada pihak resmi yang mendesak agar istri Ferdy Sambo Putri Candrawati mendapatkan perlindungan. Rupanya, desakan itu muncul saat LPSK menghadiri pertemuan di Polda Metro Jaya. Dipimpin Wadir Krimum, Edwin menyebut pertemuan itu dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian. Edwin mengatakan diskusi itu dihadiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, tenaga ahli kantor staf Presiden, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, beserta psikolog termasuk LPSK. Meski demikian, Edwin menuturkan LPSK tak bisa semata-merta memberikan perlindungan. Edwin mengaku pihaknya sedari awal merasa permohonan perlindungan yang diajukan Putri Candrawati janggal. Edwin menerangkan LPSK kala itu belum mendapatkan keterangan penting dari Putri Candrawati. Alasan lainnya yang menjadi pertimbangan LPSK, sambung Edwin, juga soal pihak yang disebut sebagai ancaman, yaitu pemberitaan media saat terkait kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo.